Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat bertemu kembali bersama dengan kami Elkana Ministry dan selamat datang saudara di program Membaca Alkitab Setiap Hari. Sebuah program di mana kita di sini bisa membaca Alkitab bersama-sama mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Satu hari kita akan bacakan satu pasal saudara dan terus-menerus ini berlangsung setiap hari. Mari saudara yang rindu mau membaca Alkitab, yang rindu membaca dari Kejadian sampai Wahyu, membaca keseluruhan kitab suci. Mari sama-sama bergabung di sini. Saya undang saudara, kita sama-sama bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita baca setiap hari. Saudara, diberkati Tuhan, hari ini puji nama Tuhan, kita sudah ada dan memasuki kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 hari ini. Mari yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa dulu sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mencintai akan janji-janji yang Bapa berikan bagi setiap kami. Sehingga hari ini kami menikmati janji Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi setiap kami. Hari ini kami kembali mau membaca Alkitab Tuhan, kami mau merenungi firman Tuhan, kami mau menyerap firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu yang akan menuntun kami pada jalan-jalan kami hidup setiap hari. Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun setiap kami dalam membaca firman Tuhan, sehingga setiap kami beroleh hikmat dan bijaksana, mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami baca hari ini. Tuhan, kiranya memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi, menolong kami sehingga setiap hari kami bisa punya kerinduan yang indah untuk membaca firman Tuhan. Karena jika kami tak punya kerinduan, maka kami tak akan pernah membuka kitab suci. Tapi hari ini kami berdoa biar Roh Kudus taruh di hati setiap kami kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Bukan cuma membaca, tapi kami bisa merenungi itu siang dan malam, dan bisa kami pakai menjadi berkat bagi hidup kami dan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca firman Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan mendengar nasihat-nasihat daripada Tuhan lewat Roh Kudus yang akan berbicara di setiap hati kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan hari ini. Amin. Mari saudara membuka Alkitab kita bersama-sama. Saya ajak kita buka Alkitab kita dan kita masuk di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Hari ini kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang ke-31. Dan hari ini kita akan baca di sana ada dua perikop. Yang pertama, Firaun bertindak untuk penghabisan kali, dan yang kedua menyeberangi laut Teberau. Mari saudara, bagi yang belum bisa membuka Alkitab hari ini, saudara bisa mendengarkan saja apa firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang berbicara untuk saudara. Firman Tuhan berkata, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?
Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Israel bergerak menyusul, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Perikop selanjutnya, menyeberangi laut Teberau. Firmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Elohim yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan orang Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut.
Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita sudah mendengar, membaca firman Tuhan, saudara, dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Setiap hari saya percaya kita mendengar, bahkan di ibadah gereja, saat kita baca firman Tuhan, kita masih di sekolah minggu, kita sudah mendengar cerita tentang bangsa Mesir, bangsa Israel ditindas di Mesir. Dan hari ini ketika Tuhan membawa kita untuk membaca kembali, rasanya di hati kita seperti berkata, wow, luar biasa Tuhan itu ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya percaya firman hari ini bukan cuma memberkati saya, tetapi memberkati saudara semua. Saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Jika hari-hari terdahulu yang lalu dia menolong bangsa Israel, hari ini pun dia akan menolong saya dan saudara. Tahun 2024, dia akan membawa kita pada kemustahilan demi kemustahilan. Tetap tenang, tetap percaya. Apapun yang kita alami hari-hari ini mungkin terasa buruk, terasa berat. Tetapi tetap tenang, tetap beriman dan percaya. Tuhan kita, Tuhan yang tidak akan pernah tinggal diam melihat anak-anaknya berada dalam masalah. Tuhan akan pakai masalah itu untuk memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Mari imani saudara firman Tuhan hari ini, dan mari kita bisa siapkan waktu kita kembali untuk besok hari. Kita akan bertemu untuk membaca kembali kelanjutan dari Keluaran pasal yang ke-14. Saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih buat semua saudara yang sudah subscribe di channel YouTube kami. Tuhan memberkati saudara. Buat saudara yang sudah berinteraksi baik lewat komen, share, dan like, kami pun mengucapkan banyak terima kasih. Kami setiap hari, jangan lupa, kami mulai tayang di program baca Alkitab setiap hari ini di jam 6 sore, saudara. Jadi saudara sudah beristirahat di rumah, saudara bisa mengambil waktu untuk sama-sama membaca Alkitab. Demikian, hari ini kita sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus melindungi dan wajahnya menghadap kepada saudara-saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Immanuel saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.